Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi di video Abi Software. Hari ini kita akan melanjutkan web development pemula. Sebelumnya kita sudah sampai di membuat tampilan tabel maupun form untuk data user. Nah, sekarang kita coba pembuatan database dan tabel usernya. Oke, untuk nanti kalau implementasi di grup yang lain ya nanti tinggal disesuaikan aja. Contohnya kita di data user gitu ya. Oke, kita buka browsernya. Kemarin mockupnya seperti ini. Tampilannya sudah sampai admin/user. Nah, seperti ini. Jadi tampilannya udah jadi, formnya sudah jadi. Nah, tinggal bagaimana biar bisa tersimpan ke database. Nah, kita akan buat database-nya dulu. Database-nya kita menggunakan MySQL atau MariaDB. Manajemennya menggunakan PHP MyAdmin. Saya login. Oke, ini belum jalan. MySQL-nya saya install menggunakan Docker. Saya jalankan dulu. Dockernya belum. Dockernya belum jalan, saya jalankan dulu. Bagi kalian yang menginstal SAM atau yang sudah include, berarti tidak perlu pakai ini ya. Ini saya karena pakai Docker aja. Intinya ya database-nya harus running gitu. Oke, setelah login, nah ini sudah login ke PHP MyAdmin. Di sini ada informasi database, ini ada operation-nya, ini konten-kontennya. Nah, untuk membuat database baru, kalau belum ya, kita tambahkan di sini new. Kemudian create database, kita input database name-nya. Misalnya ini webdb 1, ini nama database-nya ya. Silakan sesuaikan dengan aplikasinya apa. Kemudian di sini collision-nya atau encoding-nya nanti silakan pilih aja. Saya contohkan di sini pakai default-nya aja. Kemudian klik create. Nah, setelah terbuat, maka di sini ada list database yang kita buat. Nah, di sini struktur itu masih kosong, tidak ada tabelnya karena memang baru dibuat. Nah, kita lanjut ke pembuatan tabel. Yang pertama kita buat misalnya tabel user. Ada berapa kolom? Nah, kita lihat di sini. Ini ada inputan yang harus ada data mapping data di database. Berarti ada minimal 1, 2, 3, 4. Minimal ada 4. Kemudian untuk primary key-nya kita gunakan integer misalnya, nanti auto increment berarti 5. Kalau mau ada atribut lain silakan, misalnya status aktif nggak aktif atau apa, itu silakan. Ini kita setting 6 misalnya. Create. Maka akan lanjut ke penginputan atau pembuatan kolom dari tabel user ini. Nah, kita isikan misalnya untuk primary key saya tambahkan ID tipe integer, panjangnya ini menyesuaikan tipe data. Kalau integer mungkin 11 ya, kalau nggak salah. Defaultnya nggak usah diisi, ini langsung ke index. Nah, ini kita pilih primary. Kemudian auto increment biar otomatis nilainya itu 1, 2, 3 dan lain-lain.
Oke, kemudian di selanjutnya, kolom selanjutnya kita tambahkan, misalnya di sini ada full name. Full name. Nah, alangkah baiknya penamaan tabel dan penamaan field itu tidak spasi. Jadi biasanya tidak spasi karena untuk mempermudah nanti query. Kemudian kalaupun mau dipisah, bisa menggunakan underscore. Kalau lebih gampang ya semuanya kecil, kalau pemisahnya underscore gitu. Nah, untuk full name ini karakternya bisa angka, bisa karakter lain, huruf misalnya ya, atau simbol. Nah, kemudian panjangnya berapa? Maksimal misalnya kalau nama itu 255 kalau varchar. Nah, kita bisa tentukan aja mau berapa. Misalnya 200 gitu ya. Nah, defaultnya ini apa? Kalau saya misalnya saya setting 0. Jadi full name itu boleh tidak diisi secara struktur database. Nah, kalau misalnya harus ya ini nggak 0 nggak apa-apa. Nanti tambahkan indeks. Oh, nggak usah ya. Nggak usah karena full name itu bisa sama. Kemudian ada lagi username. Username. Ini juga varchar, misalnya 200 juga. Intinya ini panjang data yang kita persiapkan untuk menampung data ini ya. Jadi maksimal panjangnya silakan sesuaikan dengan nanti kemungkinan datanya itu sepanjang apa. Kemudian kalau username ini kita bisa setting misalnya unique. Dia tidak boleh ada yang sama di tabel biar nanti bisa dicari berdasarkan username atau berdasarkan ID gitu ya. Kemudian ada lagi password. Nah, password ini nanti kita simpannya misalnya dalam bentuk string yang terenkripsi, entah itu pakai metode hashing atau enkripsi apa silakan. Yang penting di encrypt ya atau di hash gitu. Nah, ini kita setting panjangnya berapa. Nanti cari tahu aja hash php password length 60 karakter string katanya. Nah, ini bisa false atau valor. Nah, ini silakan disatukan. Misalnya kita setting 100 gitu ya. Bisa 0. Kemudian ada akses level, ini admin atau user. Nah, untuk nilai-nilai yang pilihan itu kita bisa pakai bagian sini ada enum. Nah, enum atau set silakan. Nanti kalau ini pilih enum, kita bisa edit isi kemungkinan nilainya apa. Misalnya tadi admin, kemudian user gitu. Nah, misalnya kemungkinan nilainya cuma 2. Oke, kemudian apa lagi? Sudah. Nah, tinggal misalnya kayak is aktif. Untuk menandakan ini aktif atau tidak aktif. Biasanya bisa pakai enum atau pakai integer aja 1. Yang mana kalau kita definisikan defaultnya itu 1. 1 itu kita bisa sebutnya aktif. Kalau 0 tidak aktif gitu. Misalnya seperti itu. Bisa juga menggunakan metode kode angka seperti ini selain pakai enum. Kemudian di sini komen kalau ada komen. Kalau collision ini collision atau apa ya? Namanya. Intinya untuk semacam apa ya, saya agak lupa nih istilahnya. Ya, kita lanjut aja. Kemudian store engine ini mesin tabel ini tipenya apa? Jadi kita bisa pakai InnoDB yang dia di mana ini support transaction. Jadi ada fitur row level locking dan foreign key. Kalau yang sebelumnya atau versi sebelumnya mungkin pakai MyISAM gitu ya. Nah, kita pilih yang InnoDB aja. Mungkin seperti ini.
Jadi ini nama kolomnya, tipe datanya, panjangnya, nilai defaultnya, kemudian atribut yang lain seperti bisa nol atau tidak, kemudian nilai defaultnya apa, kemudian indeks atau tidak. Nah, indeks ini kalau untuk primary key itu wajib primary ya, atau unique silakan. Yang penting di indeks karena itu untuk keperluan searching data. Kemudian auto increment ini silakan diaktifkan untuk yang primary key integer atau yang angka biar tidak update secara manual. Oke, kalau sudah simpan. Nah, seperti itu pembuatan tabel di database. Nanti kalau misalnya ada yang perlu ditambahkan atau perlu diedit, ya ini tinggal diedit aja. Misalnya passwordnya ini kepanjangan, kita ubah aja, change, kemudian kita ganti misalnya 75, simpan gitu. Atau is aktif ini nggak perlu, nah ini kita bisa drop dan lain-lain gitu ya. Sebenarnya manajemen atau manage database itu menggunakan command line sebenarnya, cuma kita dimudahkan menggunakan database management system semacam PHP admin, atau ada lagi yang namanya adminer gitu ya, adminer, kemudian ada dbeaver dan lain-lain. Jadi itu contoh-contoh software management database. Oke, setelah ini berhasil kita buat, kalau mau buat lagi silakan. Nanti itu mungkin di video-video selanjutnya ya. Nanti ada bagaimana relasi. Ini kan kalau struktur ini kita bisa relasikan tabel satu dengan tabel yang lain. Seperti itu. Tapi minimal kita paham pembuatan tabelnya. Nah, yang perlu diperhatikan tadi adalah tipe data, kemudian panjang datanya, indexing, dan primary key. Itu yang perlu diperhatikan. Oke, setelah berhasil, ini sebenarnya bisa kita simpan atau kita bisa ekspor. Kalau misalnya untuk kepentingan dokumentasi atau diarsip atau dibagikan ke yang lain gitu. Nah, ini kita tinggal ekspor, pilih database-nya, kemudian ekspor ya. Kemudian ini pilih mau quick atau custom. Kalau quick, ya ini minimal opsinya udah sesuai dengan default. Kalau custom, ini kita bisa setting-setting misalnya bagaimana view-nya mau di create atau tidak, replace atau tidak, dan lain-lain. Nah, kita pilih yang quick aja biar gampang. Formatnya SQL, export. Nah, seperti ini. Nah, database yang terekspor tadi itu nanti bisa digunakan untuk import database. Kita masukkan aja ke sini ya. Saya buat folder sampel db misalnya. Ini untuk ini aja. Contoh. Saya masukkan ke sini. Nah, ini hasil yang diekspor. Simpan. Nah, kalau misalnya kita baru ya, ini saya hapus saja tabelnya. Misalnya kalau kita baru itu artinya belum buat, kemudian teman kita udah ada yang mendesain database gitu. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, nanti langkahnya tinggal impor aja, masuk ke PHP admin, buat database-nya dulu. Misalnya namanya ini, create, kemudian kita tinggal impor dari hasil ekspor yang teman kita buat atau yang kita buat. Kita pilih, tadi misalnya ada di download, kemudian ini. Nah, kemudian tinggal klik impor. Nah, ini oke. Maka kita sudah punya database yang sudah didesain sebelumnya. Itu ya cara ekspor dan impornya. Oke, itu tentang database paling minimal untuk development yang kasus sederhana ini. Lanjut, kemudian kalau misalnya database-nya sudah dibuat, kita perlu uji apakah kita bisa connect ke sana atau tidak. Nah, kita buat file koneksi dulu untuk pengujiannya. Kita misalnya buat folder
inc ya, input di sini. Kemudian kita buat connect PHP. Nah, ini script simple yang mencoba connect ke database. Nah, connect ke database kita ada beberapa opsi PHP, MySQL. Nah, kita bisa menggunakan MySQLi. Ini penjelasannya. Atau bisa menggunakan PDO dan lain-lain. Oke, kita coba connect. Nah, ini yang dipakai MySQL extension menggunakan i untuk stand yang improve. Kemudian bisa juga pakai PHP data object PDO. Ini silakan nanti. Ini juga MySQL-nya bisa object oriented atau procedural. Nah, intinya seperti itu ya. Untuk tes connect ini kalau menggunakan yang object oriented, ini yang menggunakan procedural. Nah, misalnya saya pakai yang ini, saya copy, kemudian paste di sini. Ini sesuaikan servernya, kemudian username, password. Misalnya kalau di saya tuh servernya itu localhost, username-nya root, kemudian password-nya root. Nah, kalau rekan-rekan yang lain silakan menyesuaikan tergantung instalasi. Nah, kalau ini dipanggil, nanti dia akan mencoba connect ke database. Kalau gagal, kalau ini tanda seru ya, kalau tidak berhasil connect, maka muncul connection failed, kemudian koneksi errornya apa. Nah, kalau berhasil, maka akan keluar connected successfully. Kita simpan, kita coba akses. Tadi ada di folder inc, kemudian connect.php, enter. Nah, ini tidak bisa connect ya dengan localhost root. Ini karena mungkin saya di Docker pakai IP aja 127 kalau nggak salah ya. Simpan. 127.0.0.1 itu sama dengan localhost, cuma menggunakan IP. Kita cek lagi. Oke, ini berhasil. Oke, seperti itu. Jadi ini cara mengkonekkan atau cara koneksi dari PHP ke database. Nah, setelah connect nanti kita baru bisa mengoperasikan entah itu membaca data, menyimpan data, atau update data, atau hapus data dan lain-lain gitu. Oke, ini mungkin kita lanjut dulu aja. Fungsi connect ini bisa dipanggil berkali-kali nanti pas kita gunakan. Nah, misalnya jika gagal, ini akan dikeluarkan pesan connection failed, kemudian pesan errornya apa. Tapi kalau berhasil, dia tidak ngapa-ngapain karena memang fungsinya itu untuk koneksi gitu. Nah, untuk mencoba tahap selanjutnya, kita akan coba ini. Coba pembuatan database sudah, kemudian root user. Nah, root user kita coba cari PHP MySQL OOP. Kita pakai style OOP aja. Nah, banyak referensi, kita ambil aja salah satu ya. Nih, malas coding. Coba cek. Ini buat database, ini database-nya terbuat. Ini koneksi. Menampilkan data. Oke, ini kan.
Keren. Intinya bedanya prosedural dengan objek ini kayak gini ya. Buat tabel customer delete record. Nah, mungkin ini bisa dicoba ya. Oke, kita ambil salah satu aja. Misalnya yang ini. Ini yang tadi. Oke, kita coba ya. Koneksi oke. Intinya di sini membuat database.php, kemudian nanti di-include, kemudian DB-nya itu new database. Jadi setelah dibuat ini akan memanggil construct. Kemudian di sini ada this DB. Select DB, menyeleksi database yang di sini. Nah, setelah itu baru DB itu ini ya. File koneksi itu kemudian nanti nah, ini bisa dicoba ya. Kita copy. Connect ini kita ubah atau kita buat baru, misalnya database.php. Nah, ini kita paste, tambahkan dulu PHP. Nah, seperti ini. Ini koneksi yang tadi. Sesuaikan username dan password. Kemudian nama database-nya. Nama database kita ambil dari sini. Web DB1. Tergantung kita menamakan database-nya apa. Nah, ini MySQL Connect tidak terdeteksi. Nah, ini kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Panggil database-nya. Oke. Simpan. Kemudian coba dijalankan. Kalau tidak ada error berarti koneksinya berhasil. Nah, ini MySQL Connect-nya nggak bisa pakai MySQL itu ya.
Nah, kita pakai MySQL I. Ini yang ini. Kemudian yang selective pun kita pakai MySQL I selective. Nah, kemudian ini MySQL I-nya kita variabelkan. Di sini MySQL I. Karena dia menerima dua parameter. Ini MySQL-nya sama database-nya. Oke, seperti itu. Kalau kita coba lagi, maka sudah tidak ada error. Koneksinya berhasil itu ya. Nah, ini berarti ini masih versi lama. Kemudian kita coba ubah ke versi baru gitu ya. Nah, kemudian di sini mencoba menampilkan data. Ada pemanggilan tampil data. Tampil data ini kita copy, masukkan ke ini, cara panggilnya nanti dipanggil sini. Function tampil data. Nah, di sini MySQL I query. Nah, ini menerima dua parameter, yaitu O3 ya, tapi minimal 2, yaitu MySQL dan query-nya. MySQL-nya kita ambil dari ini pakai ini aja. SQL. Ini kita hapus. Nah, kita edit dulu ya. Misalnya kita buat ini public koneksi. Nah, misalnya con aja. Ini con. MySQL I. MySQL itu koneksi. Nah, di sini perlu hostname, username, password, database. This DB. Oke. Nah, ini dicek ya kalau ada error. Nih. Jika ada error, maka error ngapain nanti, di return apa gitu. Tapi kalau enggak error, maka return koneksi. Nah, ini kita if error, maka
Nah ini apa? Misalnya day gitu ya. Error. Nanti ini diperjelas errornya apa. Nah, kalau tidak, maka return discount. Oke, ini construct untuk database-nya. Kemudian nanti ada ini privat aja nih. Kemudian ada fungsi tampil data. Nah ini akan memanggil data dari user. Nah ini kita bisa pakai this query. Nah, select all from users. Tuh. Kemudian di fetch datanya. Ya, result masuk ke result fetch associates. Nah. Oke, kita coba. Kemudian db tampil data. Kemudian kita coba vardam nilai datanya. Oke, lihat coba hasilnya. Ini kita baru pakai satu file ini ya. Nah ini 0. Nah, hasilnya ini masih tidak ada di dompet. Nah ini ya. Hasil didefinisikan sebagai array kosong. Tuh, kemudian kalau kita coba kan ini kosong. Masih kosong. Nah kalau kita insert, kita coba insert dulu datanya. Jadi satu misalnya Agus Budi bla 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 misalnya. Nah ini admin, ini Joko passwordnya bla 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 bla, ini user go. Nah ini kan ada 2. Nah kalau kita refresh ini, nah ini menghasilkan data yang ditarik dari database gitu. Jadi sampai tahap ini kita sudah menguji koneksi dan mencoba menampilkan datanya. Nah ini kita coba di sini. Nah misalnya seperti ini ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Selanjutnya akan kita buat ininya agar real CRUD-nya berjalan. Kalau saat ini belum dipasangkan dengan database. Nah ini kita sudah mencoba membuat database, membuat tabel beserta penjelasan tipe datanya, kemudian mencoba membuat koneksi. Ini koneksi yang sederhana, kemudian mencoba yang nanti akan OOP menggunakan object oriented ya. Dicobanya di sini dipanggilnya menggunakan vardam. Nah ini baru mencoba koneksi. Selanjutnya baru kita implementasikan CRUD-nya. Referensi yang dipakai nanti dari sini, dan ini kalau ini versi lama. Kalau yang baru kita bisa coba kombinasikan dengan ini. Intinya yang ada di internet kita coba aja. Sambil biar kita paham kalau ada error dan penyelesaiannya apa.
Kemudian tadi juga sudah sempat diekspor dan dicoba diimpor. Kalau misalnya database-nya itu ada yang sudah jadi atau ada yang buat, kita tinggal pakai gitu. Atau kita buat kemudian kita restore ke server baru. Oke, mungkin seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.